Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Ainur Rafiq serta teman-teman yang menonton melalui YouTube. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hari ini saya akan membahas tentang makna sampah, alasan kita harus peduli, dan langkah yang bisa kita lakukan. Teman-teman tahu nggak sih arti sampah yang sebenarnya itu apa? Arti sampah sebenarnya itu adalah sisa hasil aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai lagi. Banyak orang yang menganggap sampah hanyalah kotoran yang harus dibuang. Sampah juga mencerminkan perilaku dan kebiasaan manusia dalam memperlakukan lingkungannya. Ketika sampah dibiarkan menumpuk, ia menjadi sumber masalah. Tapi, jika dikelola dengan benar, ia bisa menjadi sumber yang bermanfaat. Contohnya, sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi barang baru yang bernilai ekonomi. Jadi, sebenarnya tidak ada yang benar-benar tidak berguna. Yang ada hanyalah belum dimanfaatkan, teman-teman. Yang artinya itu, sampah tidak selalu identik dengan tidak berguna. Yang sebenarnya tidak berguna adalah ketidakpedulian kita terhadapnya, yaitu terhadap sampah. Nah, teman-teman, mengapa sih kita itu harus peduli terhadap sampah-sampah? Ya, karena Indonesia saat ini itu termasuk penghasil sampah terbesar di dunia. Dan setiap tahunnya jumlahnya terus meningkat. Sampah yang tidak dikelola dengan benar dapat menyebabkan banjir, penyebaran penyakit, hingga merusak ekosistem laut. Namun, yang paling berbahaya itu bukan sampahnya, teman-teman, melainkan sikap acuh manusia. Dan banyak orang yang berpikir, cuma satu bungkus plastik saja. Tapi, jika 1 juta orang berpikir seperti itu, bumi kita itu akan tenggelam dalam tumpukan sampah. Masalah sampah bukan masalah kecil, tetapi ancaman nyata bagi masa depan kita dan generasi berikutnya. Nah, siapa sih yang harus bertanggung jawab terhadap sampah ini? Jawabannya itu kita semua, teman-teman. Tapi, sering kita dengar kalimat itu tugas petugas kebersihan. Padahal yang menciptakan sampah kan kita semua ya. Pemerintah mungkin membuat kebijakan. Petugas kebersihan mungkin bekerja keras setiap hari untuk membersihkannya. Namun tanpa perubahan kebiasaan masyarakat, masalah sampah tidak akan pernah selesai. Setiap individu adalah bagian dari solusinya. Dan teman-teman, kapan sih kita itu harus mulai peduli dan bertindak? Jawabannya itu sekarang juga. Masalah sampah tidak menunggu kita siap. Ia itu terus menumpuk setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Semakin lama kita menunda, semakin besar kerusakan yang harus kita tanggung. Tidak perlu menunggu ada bencana banjir, tidak perlu menunggu pemerintah bergerak, tidak perlu menunggu ada waktu luang. Perubahan besar kecil selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan hari ini, bukan besok. Dan lalu di mana sih kita harus mulainya? Ya, jawabannya itu di lingkungan terdekat kita, teman-teman. Tidak harus dari proyek besar, tidak harus dari tempat yang jauh. Cukup dari hal-hal kecil seperti rumah kita, kamar, halaman, kos, lingkungan kampus, bahkan dari kantong kecil kita yang menyimpan bungkus permen. Nah, teman-teman, jika setiap orang menjaga lingkungannya masing-masing, maka seluruh daerah itu pasti akan bersih. Dan jika seluruh daerah itu bergerak, maka negara ini pun ikut berubah pastinya kan, teman-teman. Dan bagaimana sih kita itu ikut bergerak mengatasi masalah sampah ini, terutama dari sudut pandang kita sebagai orang teknik ya, teman-teman. Sebagai mahasiswa teknik atau orang yang memahami dasar-dasar rekayasa, kita melihat sampah bukan hanya benda yang dibuang, tetapi material yang punya karakteristik, punya proses, dan bisa dikelola dengan metode yang sangat tepat. Ada beberapa langkah nyata yang dapat kita lakukan. Ada 3. Yang pertama itu langkah teknis sederhana yang bisa kita terapkan di masyarakat. Ada memisahkan sampah organik dan anorganik,
mengelola sampah organik menjadi kompos, menggunakan metode aerob, dan tanpa menimbulkan itu bau. Dan menyimpan minyak jelantah dan menyerahkannya ke pengolah biodiesel. Lalu mengumpulkan plastik bersih untuk didaur ulang melalui bank sampah. Langkah-langkah ini mudah, tidak membutuhkan alat rumit, tetapi mampu mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Dan yang kedua, ada langkah berbasis teknologi yang relevan dengan dunia kita, yaitu dunia teknik. Ada mendukung penggunaan TPS 3R yang menerapkan konsep reduce, reuse, dan cycle secara terstruktur. Ada mengenal sistem smart bin berbasis sensor untuk memilah sampah otomatis. Ada memahami konsep biokonversi, yaitu mengubah sampah organik menjadi biogas atau pupuk cair. Dan ada mengikuti program daur ulang plastik menjadi recycle pellet dengan metode sanding dan melting. Dan ada juga mendukung pengembangan teknologi waste to energy atau PLTSA yang mengubah sampah menjadi energi listrik. Nah, sebagai orang teknik, kita memang tidak harus membuat alatnya sendiri ya teman-teman, tapi kita bisa memahami sistemnya, mendukung implementasinya, dan mengedukasi masyarakat agar lebih menerima teknologi tersebut. Dan yang ketiga, atau langkah yang terakhir, yaitu langkah perilaku yang tetap penting dilakukan siapapun. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Yang kedua, mengurangi plastik sekali pakai. Yang ketiga, membawa botol minum dan tas belanja ketika kita berbelanja. Yang selanjutnya ada membersihkan lingkungan sekitar. Kita itu menjadi contoh kecil dalam keseharian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Pada akhirnya ya, sampah bukan hanya tentang benda yang kita buang, tetapi tentang tanggung jawab kita. Tentang bagaimana kita memperlakukan bumi yang kita tinggali, masa depan yang akan diwariskan kepada generasi setelah kita. Mari kita mulai dari hal kecil, dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.